Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Odi. Siapa ada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Yang saya ingin tanyakan bagaimana pendapat Pak Kiai apabila ada keputusan seorang pemimpin yang bersifat kontroversi di tengah keadaan yang sulit. Kemudian sementara keputusan kontroversial ini dijadikan sebagai kewajiban dalam melakukan berbagai aktivitas. Contohnya misalnya vaksin. Ada beberapa yang tidak menyetujui tentang pemberian vaksin. Dan kabarnya ada beberapa pihak juga yang mengambil keuntungan dari pemberian vaksin ini. Jadi mau menanyakan bagaimana kira-kira pendapat Kiai mengenai hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Ma. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam urusan ketaatan kita, Allah sudah menjelaskan ada 3 ketaatan yang ada dalam hidup kita. Yang pertama, atiullaha, taatlah kepada Allah. Di situ ada kalimat ati'u, berarti betul-betul harus kalian taat. Atiullaha. Lihat kalimat yang kedua, wa ati'ur rasul, juga dengan kalimat ati'u. Jadi ada 2 kalimat ati'u yang artinya taat. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Karena ada kalimat ati'u maka itu harus. Tapi lihat pada yang ketiga, wa ulil amri minkum. Tidak ada kalimat ati'u, artinya ketaatan kepada Allah, kepada Rasul tidak sama dengan ketaatan kita kepada pemerintah. Karena ketaatan pada pemerintah itu regulasi, peraturan yang ketika memang itu memberikan manfaat sesuai dengan track agama, maka sebagai seorang mukmin kita harus taat itu. Karena 3 ketaatan tadi bagian dari kesempurnaan kita sebagai seorang mukmin. Tetapi ketika ada hal-hal yang kita pandang ini tidak sesuai dengan ajaran agama, maka tidak harus kita mentaati perintah itu. Nah, urusan vaksin kita harus melihat bahwa ada nilai kemaslahatan di situ. Ini terlepas dari pro dan kontra, Ibu ya. Kita tidak bahas itu. Contoh, ada orang naik motor, nggak pakai helm. Pas di lampu merah ditilang sama polisi. SIM ada Pak, aman. KTP ada Pak, ada. STNK ada. Kenapa kamu nggak pakai helm? Ya saya nggak tahu ada Bapak. Kalau saya tahu saya pakai helm. Berarti taatnya itu hanya karena aturan pemerintah. Padahal sebenarnya pakai helm itu kepentingannya untuk siapa saya tanya? Untuk diri sendiri. Berapa banyak orang pakai kendaraan bermotor tidak dengan safety yang maksimal, akhirnya merugikan diri sendiri, bahkan menghilangkan nyawanya. Urusan vaksin adalah sesuatu yang ketika seseorang yakin bahwa itu adalah bisa menjaga kita dari virus, meningkatkan imun, maka laksanakan itu. Karena bagian dari regulasi pemerintah yang harus kita taati. Lalu bagaimana Ustadz dengan orang-orang yang tidak percaya itu? Kan tadi kalimatnya beda antara mentaati perintah Allah Rasul dengan mentaati perintah regulasi. Yang pasti ada sanksinya. Makanya viral kemarin, ada orang yang tidak divaksin benar, umroh. Ternyata di Saudi kedeteksi lewat darah. Oh ternyata darahnya belum ada vaksin, ketahuan disuruh pulang. Itu resiko. Kalau mau maslahat, ikuti aturan yang ada selama itu baik. Kalau tidak mau ikut, tanggung resiko sendiri. Nah, kan enak kalau berpikir begitu Ibu ya. Terlepas dari pro dan kontra. Artinya sama, ada orang berwasiat, mau meninggal. Semua wasiat itu ada 2 hal. Wasiat yang meninggalkan benda atau harta, ada wasiat yang sifatnya hanya perintah. Contoh lagi, nanti kalau saya meninggal, tanah yang di belakang tolong jadiin pesantren ya, saya mau wakafin. Itu tanahnya berbentuk apa enggak?
maka ahli waris harus meneruskan amanah itu. Tapi kalau bentuknya sekedar perintah, kalau nanti saya meninggal tolong saya dikuburin di tempat saya lahir. Meninggalnya di Jakarta, lahirnya di Afrika. Makan waktu apa enggak? Wasiat itu boleh tidak dijalankan. Kalau aturan pemerintah itu punya maslahat, jalankan. Tapi pasti ada sanksi. Terima sanksi karena bagaimanapun sanksi itu bagian dari duniawi saja. Nah kalau kita perhatikan artinya ketika orang mengambil sikap tidak taat kepada regulasi, ini kan memiliki konsekuensi yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Iya. Kalau kita mengambil sisi, ya udahlah kita diam karena ini adalah semacam siasah lah. Kita sebaiknya diam daripada kita ngomong salah begitu ya. Iya, betul. Tahu sendiri dong, kita Betul. ngomong begini dicap Iya, inilah. Lantas benar. bagaimana kita menghadapi kondisi seperti ini Ustaz? Jangankan yang seperti itu. Ini saya jawab begini juga keder-keder muter Direkam aja ini. gimana biar aman gitu kan. Gitu Bu. Karena ini hal yang sensitif gitu loh. Tapi tadi saya ngobrol Mas Agung, kebenaran ya tadi watawasobil haq watawasobis sabar. Damai Indonesiaku ini hadir di tengah dilematik Indonesia, konflik yang ada, buzzer yang semakin berkembang di mana-mana. Kita ingin menyampaikan watawasobil haq, kebenaran. Kalau sudah kebenaran tentu baliknya kepada Al-Quran dan hadis, juga rujukan ke beberapa ulama. Jadi tidak ada kepentingan kita urusan politik apapun warnanya. Tapi yang pasti selama regulasi pemerintah itu ada manfaatnya silahkan. Ibu tidak mau pasti ada sanksi dan resiko. Itu aja, hidup ini kan pilihan gitu ya. Jadi bagaimana kita memilih tergantung kedewasaan kita. Dan yang kedua tergantung cara berpikir kita. Tapi framingnya adalah tetap kedepankan husnuzon, baik sangka. Kita lihat tetangga udah gedek banget sama tetangga. Itu tetangga Pak, jangan kata dia berbuat benar-benar salah. Benernya aja pasti kita cari kesalahan. Benar gak kira-kira? Terjemahkan itu masing-masing, silahkan. Yang mudah-mudahan dalam hal vaksin ini kita lebih bijak menghadapi regulasi pemerintah. Baik, terima kasih Ustaz Zaki atas Ya. ilmunya di hari ini. Mudah-mudahan akan menambah pemahaman kita agar kita berhati-hati hidup di era akhir zaman di mana Allah memberikan ujian-ujian yang sangat berat. Di antaranya hadirnya buzzer-buzzer yang kadang-kadang kita sulit untuk membedakan kebenaran dan tentu saja kesalahan. Dan sekali lagi orang yang paling selamat adalah orang yang berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini dan jangan lewatkan besok pada tanggal Senin 28 Februari pukul 20 waktu Indonesia Barat Damai Indonesiaku akan hadir secara live yaitu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dengan menghadirkan guru kita Habib Ahmad Al-Kaf, Kiai Haji Khalil Nafis dan Mamah Dede dengan tema hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azaban nar. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnu al-fuqara. Rabbana لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.